Apa nih? Intro dulu lah. Nggak jadi. Nggak ada intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ridho Kurniawan dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi biologi sistem imunitas tubuh. Oke, pada materi ini ada 3 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, A. Sistem imunitas dan perannya. Yang kedua atau B. Lapisan pertahanan sistem imunitas. Yang ketiga atau yang C. Respon imunitas. Oke, kita masuk yang A. Sistem imunitas dan perannya. Apa sih sistem imunitas? Sistem imunitas adalah sistem pertahanan tubuh sebagai pelindung dari serangan berbagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh dan dapat menimbulkan penyakit. Sistem imunitas juga sering kita kenal dengan sebutan sistem kekebalan tubuh. Apa sih peran dari sistem imunitas? Perannya ada 4. Yang pertama, 1. Sebagai pembentuk kekebalan tubuh. Yang kedua, penangkal dan penghancur benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, pendeteksi adanya sel yang tidak normal atau abnormal, sel yang mengalami mutasi, sel yang berubah sifat, dan lain-lain, kemudian dihancurkannya. Yang keempat, untuk menjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Kita masuk yang B, lapisan pertahanan sistem imunitas. Ada 3 lapisan pertahanan sistem imunitas. Yang pertama, lapisan pertahanan pertama. Yang kedua, lapisan pertahanan kedua. Yang ketiga, lapisan pertahanan ketiga. Yang pertama, lapisan pertahanan pertama berupa pertahanan fisik, biologis, dan kimiawi. Pada pertahanan fisik meliputi kulit, kornea mata, membran mukosa, pencernaan, saluran kemih, dan saluran reproduksi. Pada pertahanan biologis berupa populasi bakteri yang tidak berbahaya yang hidup pada tubuh kita. Pada pertahanan kimiawi berupa sekresi zat kimia yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Masuk ke lapisan pertahanan kedua. Ketika lapisan pertahanan pertama sudah tidak mampu lagi ataupun sudah rusak, maka lapisan pertahanan kedua inilah yang mengambil peran. Terdapat lapisan pelindung yang mencegah serangan benda asing lebih lanjut, yaitu sel pembunuh alami NK atau natural killer, sel fagosit, dan protein antimikroba, sel natural killer. Sel ini berfungsi untuk melisiskan dan membunuh sel kanker dalam tubuh. Sel fagosit atau sel pemakan dapat menghancurkan kuman atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang ketiga, protein antimikroba terdiri atas interferon dan komplementer. Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh sel tubuh yang terinfeksi virus untuk melindungi bagian sel di sekitarnya. Protein komplementer adalah sekumpulan protein yang bersirkulasi di dalam darah dalam keadaan yang tidak aktif dan akan muncul apabila ikatan antigen dan antibodi. Dan yang ketiga itu adalah lapisan pertahanan ketiga. Lapisan pertahanan ketiga dilakukan oleh limfosit yang menghasilkan zat pengenal dan penghancur mikroba dan zat asing. Limfosit dianggap sebagai sistem pertahanan tubuh. Kemudian masuk ke bagian bagian C, bagian 3 atau bagian C, yaitu respon imunitas. Dibedakan menjadi 2, yaitu respon non spesifik dan respon spesifik. Kita masuk pada respon imun non spesifik. Respon yang bersifat umum. Respon imun non spesifik adalah respon yang bersifat umum, tidak membeda-bedakan zat asing yang diserang. A. Inflamasi atau pembengkakan jaringan merupakan reaksi cepat terhadap kerusakan jaringan. Tanda-tanda inflamasi: yang pertama, timbul warna kemerahan. Yang kedua, timbul rasa panas. Yang ketiga, timbul pembengkakan. Yang keempat, timbul rasa sakit. Inflamasi ini berfungsi penting bagi pertahanan tubuh karena reaksi ini mencegah penyebaran infeksi ke jaringan yang lain. Yang kedua,
fagositosis dilakukan oleh sel darah putih jenis neutrofil dan monosit. Prosesnya meliputi sel darah putih menelan patogen. Apa sih itu patogen? Patogen adalah agen biologis yang menyebabkan penyakit. Kembali lagi, prosesnya meliputi sel darah putih yang menelan patogen, membawa ke vakuola yang ada pada sitoplasma dan mencerna dengan enzim litik. Yang kedua ada respon imun spesifik. Merupakan respon imun yang bersifat khusus atau spesifik sesuai dengan antigen yang masuk tubuh. Bentuk respon ini menghasilkan antibodi. Oleh karena pentingnya antibodi, limfosit dianggap sebagai sistem pertahanan tubuh. Oke, segitu saja mungkin penjelasan materi bab sistem imunitas manusia. Mungkin baru segini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.